Adik, selamat pagi. Kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Gondang Winangun. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Mas Rian mau tanya. Luar biasa pastinya. Yuk, kita mau sekolah minggu lagi. Kita muliakan nama Tuhan lagi. Yuk, dengan satu lagu pujian. Happy ya ya ya. Kita puji nama Tuhan. Happy ya ya ya. Suaranya yang keras ya adik-adik. Yo, kita nyanyi. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi yuk kita pujikan nama Tuhan dengan happy ya ya ya. Oke. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita mau doa pembukaan terlebih dahulu ya. Sebelum lanjut sekolah minggu lagi, kita mau doa pembukaan. Yuk, mari yang pimpin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang cerah pada hari ini. Tuhan, kini kami akan mulai sekolah minggu. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bangkit berdiri dulu. Ayo adik-adik, kita berdiri dulu. Ayo adik-adik berdiri. Ayo adik-adik berdiri. Yang di rumah, ayo pada berdiri. Kita angkat satu lagu pujian. Bagaimana cara Musa dan halo apa kabarmu? Masih ingat kan adik-adik? Yuk kita nyanyi yuk. Bagaimana cara Musa dan halo apa kabarmu? Gerakan ya. Yuk kita nyanyi secara nah adik-adik, tadi kita sudah bangkit berdiri dan pujian. Sekarang kita sebelum firman, kita akan angkat satu pujian lagi. Yuk kita angkat satu pujian. Yesus sayang padaku.
Pada ingat kan? Yuk kita nyanyi sama-sama, Yesus sayang padaku ya. Kita pujikan sama-sama. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku Oke adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang membawakan firman, ayo siapa ayo yang membawakan firman? Yuk kita panggil yuk. Mas Didit. Ayo kita panggil. Mas Didit. Halo adik-adik. Kembali lagi deh ketemu sama Kak Didit. Yo, kita waktunya mendengarkan, merenungi sabda Tuhan. Yuk sebelum kita merenungi sabda Tuhan, kita berdoa yuk. Yuk, tangannya dilipat loh ya. Nah, yuk. Tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami, tuntunan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk bersabda kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita merenungi sabda Tuhan dari kitab Kejadian. Nah, siapa yang tahu kitab Kejadian letaknya di mana? Ayo. Ayo, siapa yang tahu? Nah, kitab Kejadian itu ada yang di paling atas sendiri di Alkitab. Nah, kalau pakai Alkitab itu yang paling atas juga. Tapi Kak Didit akan bantu. Kak Didit mau tayangin nih ayatnya. Yo, adik-adik baca di rumah ya sambil mendengarkan baca ya. Yo, Kak Didit bacakan, bantu bacakan. Kejadian 15 ayat 1 sampai 12 disambung ayat 17 sampai 18. Kejadian 15 ayat 1 sampai 12 disambung ayat 17 sampai 18. Yang demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram.
akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba, lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka lihatlah perapian yang besar beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu, sungai Efrat. Demikianlah firman Tuhan dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 12, disambung ayat 17 sampai 18. Ya, adik-adik, tema renungan kita hari ini yaitu janji harus ditepati. Janji harus ditepati. Lah, adik-adik, siapa yang tahu ini gambar apa ini? Betul, gambar bintang di langit waktu malam. Coba siapa yang bisa menghitung ini jumlahnya bintang ini berapa ini banyak. Ya, siapa yang cepat menghitungnya? Kakak hitung ya, sampai 3 ya. 1, 2, 2,5, 3. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nanti langsung WA ya, WA Kak Didit atau Kak Filipus ya. Kalau yang bisa menjawab saat ini loh, nanti tak menitin sama Kak Didit loh. Tetap susah sebenarnya adik-adik. Bayangkan bintangnya kecil-kecil banyak. Nah, sulit toh ngitung semua. Betul. Sulit. Masa bintang segini banyaknya, ini baru sedikit ini. Belum yang luas lagi. Lah, ini dia adik-adik. Jumlah bintang yang banyak ini. Kayak firman Tuhan tadi.
Tuhan menjanjikan kepada Abram keturunan yang banyak. Banyaknya sebanyak bintang ini. Waduh, berarti banyak banget ya. Oh, nah, tapi ngomong-ngomong, Abram itu siapa toh? Nah, siapa yang tahu? Abram atau Abraham? Nah, siapa yang tahu? Nah, kan dalam Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ada lagunya. Tapi Abraham sendiri siapa toh? Nah, Abraham, nah kalau yang lupa atau yang belum tahu, Kak Didi jelasin nih. Abraham atau Abram adalah seorang saudagar. Atau bahasa sekarang itu adalah pedagang. Abraham adalah seorang pedagang. Dia anak dari tokoh terkenal yaitu Terah. Nah, Abraham juga dikenal sebagai bapak orang beriman. Karena apa? Abraham itu orang yang cukup tekun berdoa, cukup tekun beribadah. Dia tidak sama sekali melupakan Tuhan. Bahkan hingga usia yang tua pun dia tetap teguh. Kala itu teman-teman, adik-adik, Abraham yang adalah seorang saudagar ini mau tidak mau harus berbalik arah menjadi seorang petani dan peternak. Abraham menjadi seorang petani dan peternak. Dia memiliki ladang yang cukup luas karena kondisi. Tetapi sampai di usia yang tua, dia belum memiliki anak. Dia belum memiliki keturunan. Nah, kok Abraham minta keturunan, minta anak? Nah, ini yang adik-adik juga harus tahu ini. Bahwa anak, atau seperti adik-adik ini, bagi orang tua, itu adalah harta yang paling berharga. Harta yang dinanti-nantikan. Bukan mobil, sepeda motor, rumah. Tetapi anak itu paling berharga. Ini yang adik-adik harus tahu. Jadi adik-adik itu juga berharga. Bahkan sangat berharga. Sampai batuk. Berharga bagi orang tua, adik-adik. Nah, ini harus diingat. Jadi kalau sama orang tua, nggak boleh nakal. Nah, sama orang tua nggak boleh nakal. Ya, Abraham di usia yang sudah cukup tua itu dengan istrinya si siapa yo? Siapa ya? Istrinya Sarah. Nah, istrinya Sarah belum memiliki anak. Karena dia begitu mengimani Tuhan, percaya sama Tuhan, dia mintanya sama Tuhan. Tuhan, aku mbok dikasih anak keturunan. Nah, akhirnya karena hubungan dekatnya Abraham dengan Tuhan terus terjalin, maka Tuhan datang. Tuhan menyapa Abraham. Tuhan akhirnya mengatakan, Abraham, tenang. Tenang no pikirmu. Ya, tenang no pikirmu. Kamu nanti akan memiliki anak. Nah, lalu Abraham juga, lah aku kan sudah tua. Aku akan mati. Mana mungkin aku bisa punya anak? Tapi Tuhan berjanji, tenang. Karena kamu setia sama aku, kamu akan kuberikan keturunan. Bahkan tadi seperti tadi, Abraham diajak keluar untuk melihat dan menghitung bintang. Seberapa banyaknya bintang itu. Tuhan berkata, Abraham, keturunanmu itu nanti sebanyak bintang yang ada di langit. Abraham juga bingung. Loh, mana mungkin?
banyak sekali, aku sudah tua. Tetapi di balik pertanyaan itu, adik-adik, Abram tetap percaya sama Tuhan. Ya, aku percaya Tuhan. Tuhan lalu minta bukti sama Abram. Kalau kamu betul percaya sama aku, berikan kepadaku lembu betina, domba betina, kambing, lalu burung. Nah, burung-burung nih. Karena Abram begitu setia sama Tuhan, disiapkan dan diberikanlah itu tadi yang menjadi permintaan Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan dari Abram. Maka Tuhan menepati janjinya. Kalau Abram setia, maka Tuhan juga akan menepati apa yang dia katakan tadi. Betul adik-adik, melalui istrinya Sarah, Abram akhirnya memiliki anak. Nah, siapa anak Abram? Ada yang tahu? Siapa? Anaknya adalah Ishak. Nah, Ishak menjadi anak Abraham. Karena begitu, Tuhan menyayangi Abram dan Tuhan begitu melihat kesetiaan Abram hingga di usia yang tua. Maka diberikannya lah keturunan kepada Abram. Nah, adik-adik, kita hari ini belajar bahwa Abram mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan permintaan Tuhan untuk mempersembahkan lembu, kambing, domba, burung-burung tetap diwujudkannya. Dan Tuhan juga mewujudkan janjinya dengan memberikan keturunan kepada Abraham. Jadi kita belajar bahwa penting sekali menepati janji. Nah, kita harus menepati janji. Termasuk kalau adik-adik berjanji sama orang tua. Iya mah nanti. Iya mah nanti adik mau belajar. Tapi sampai waktunya nggak belajar-belajar, malah nonton YouTube. Misalkan janji sama temennya. Ya, nanti nganu ya, main bareng-bareng ya. Tapi malah kamu tidur, nggak bangun-bangun, temennya suruh nungguin. Nah, berarti kan ini janji yang nggak ditepati. Lah, adik-adik kita belajar untuk janji sama siapapun itu, orang tua, kakek, nenek, kakak kita, terus teman-teman kita harus ditepati. Seperti Abraham yang menepati janjinya untuk mempersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan menepati janjinya untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Amin. Mari adik-adik, kita tutup renungan kita dengan berdoa ya. Yuk, Kakak Didit antar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami arti penting untuk menepati janji. Ajarlah kami Tuhan seperti hamba-Mu Abraham, dan Engkau sendiri yang menepati janji-Mu kepada hamba-Mu yang setia. Kami ingin menjadi hamba-Mu yang setia seperti Abraham Tuhan, yang begitu teguh mempertahankan iman dan menepati janji, dan menjalin hubungan yang erat dengan Engkau. Tuhan, tuntunlah langkah kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman kan? Siapa yang bawain firman tadi? Mas Didit. Oke. Sebelum kita lanjut, tadi Mas Rian mau tanya. Tadi belajar apa? Ayo. Adik-adik belajar apa tadi? Ya, tentang berjanji. Oke, janji harus ditepati ya adik-adik ya. Adik-adik janji sama teman, sama keluarga, orang tua harus ditepati. Oke, karena Tuhan Yesus juga sudah berjanji untuk kita, untuk menyelamatkan kita.
Mari kita angkat satu lagu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Salahnya yang menteri adik-adik. Yuk kita pujikan nama Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita pujikan nama Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sekarang udah saatnya ya kita untuk berpisah, tapi bulan depan atau minggu depan pasti ada lagi sekolah minggu. Adik-adik tunggu ya. Oke, sekarang kita mau doa penutup terlebih dahulu. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk selalu menepati janji yang telah kami buat. Berkatilah agar firman yang baik pada pagi hari ini dapat kami gunakan di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita pujikan nama Tuhan satu minggu satu kali ya. Yuk. Satu kali kita berkumpul mendengarkan firman Tuhan dengan cerita, mendapatkan cerita yang mempesona dan nyanyian tak ku lupa.